Lokolok-kolok ngenyeng-ngenyeng-ngenyeng, yang artinya, halo guys dimanapun kalian berada, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pak El, dan kali ini kita akan membahas sebuah film aksi di era dinasti, di mana film ini sendiri dibintangi oleh salah satu aktor dengan bayaran termahal, yaitu Donnie Yen. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke filmnya, dan inilah Sakra. Cerita diawali di sebuah pedesaan yang bernama Desa Jianghu, di mana ketika salah satu penduduk di sana membuka pintunya di pagi-pagi sekali, ia dikejutkan dengan adanya seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan di depan pintu rumahnya. Dikarenakan suami istri ini belum dikaruniai seorang anak, mereka pun setuju untuk merawat bayi tersebut. Bertahun-tahun berlalu dan sang anak telah bertumbuh semakin dewasa. Kita pun diperlihatkan ketika si anak yang sudah remaja dengan gagah berani melawan para perampok di desa tersebut. Selanjutnya diketahui bahwa si anak ternyata sudah bergabung dengan sebuah perkumpulan atau kelompok yang disebut Kaipang. Anak ini sendiri ternyata bernama Xiao Feng. 10 tahun kemudian, film dimulai dengan kedatangan beberapa biksu yang membawa sebuah gerobak ke dalam sebuah kedai makan. Lalu ketika ketua biksu tersebut sedang menikmati makanannya, tiba-tiba seorang pria pengelana yang telah menunggunya di sana pun menyapa. Ya, pria ini adalah Xiao Feng yang saat ini telah menginjak usia dewasa. Ya, ternyata gerobak yang tertutup kain itu berisi seorang pria yang telah ditotok sehingga ia tidak dapat bergerak. Setelah totoknya dibebaskan oleh Xiao Feng dengan menggunakan sebuah sumpit, akhirnya pemuda tersebut pun berteriak dan mengatakan bahwa ia bernama Duan Yu. Dan para biksu itu ingin membawanya untuk dijadikan persembahan di sebuah makam. Belum selesai berbicara, ia langsung dibuat terdiam kembali oleh totok sumpit dari biksu tersebut. Kemudian Xiao Feng pun mendekat ke biksu tersebut dan berkata, "Makanan di sini aku yang bayar, tapi anak muda di dalam kurungan tersebut harus tetap di sini." Tawaran itu pun ditolak mentah-mentah oleh biksu tersebut, dan dapat ditebak mereka pun terlibat sebuah perkelahian dengan ilmu tingkat tinggi. Di sini kita dapat melihat bahwa Xiao Feng ternyata sangat mahir dalam ilmu bela diri. Melihat murid-muridnya telah dikalahkan dengan mudah oleh Xiao Feng, ketua biksu tersebut pun akhirnya menyerang Xiao Feng dengan sebuah tombak. Setelah merasa akan kalah, ketua biksu itu pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu tangan api. Dengan sedikit kerepotan, Xiao Feng terus berusaha menghindar, dan akhirnya kita dapat melihat tenaga dalam sesungguhnya dari seorang Xiao Feng, yaitu 18 tapak penakluk naga. Dari namanya aja udah keren, apalagi kekuatannya. Selanjutnya adegan berpindah ke sebuah hutan, di mana Xiao Feng yang saat ini telah menjadi ketua Kaipang dipanggil untuk menghadap para senior dari kelompok Kaipang. Rupanya semalam telah terjadi sebuah insiden, yaitu pembunuhan terhadap wakil ketua senior Ma. Dan menurut seorang saksi, yaitu istri dari wakil ketua Ma yang sebut saja Jasmine. Jasmine berkata bahwa benar Xiao Feng lah orang yang telah membunuh suaminya. Jasmine pun menunjukkan sebuah bukti, yaitu surat yang berisi tentang kebenaran dari masa lalu Xiao Feng. Isi dari surat tersebut mengatakan bahwa Xiao Feng bukanlah orang asli keturunan dari suku mereka, dan orang tua kandung dari Xiao Feng telah tewas di tangan kelompok Song. Tak lama kemudian datanglah seorang senior yang bernama Su. Di sini, Su pun bercerita bahwa 30 tahun yang lalu terdapat sebuah peperangan di mana sepasang suami istri dari kelompok Khitan tersesat ke dalam pertempuran itu. Lalu, sepasang suami istri tersebut pun tewas secara mengenaskan dan meninggalkan seorang bayi dalam sebuah keranjang. Dan anak tersebut ialah Xiao Feng. Mendengar hal ini, para anggota dari Kaipang pun menginginkan Xiao Feng untuk segera pergi meninggalkan Kaipang. Karena perlu kalian ketahui, kelompok Khitan ialah kelompok yang sangat tidak baik. Selanjutnya, senior Bai pun mengingatkan aturan dari kelompok Kaipang, yaitu jika ada yang menentang ketua dari Kaipang, haruslah berurusan dengan pisau. Ya, intinya di sini, mereka harus menusukkan pisau itu sendiri ke tubuhnya jika ingin Xiao Feng keluar dari Kaipang. Xiao Feng yang berjiwa kesatria pun tidak ingin membuat keempat senior menjadi terluka. Akhirnya Xiao Feng pun berkata untuk menanggung seluruh hukum pisau ini. Lalu, Xiao Feng pun berkata bahwa mulai sekarang ia bukanlah ketua dari Kaipang.
dan semua fitnah terhadap dirinya hari ini pasti akan terungkap suatu hari nanti. Akhirnya, Xiaofeng pun pergi meninggalkan kelompok Kaipang. Ternyata, dari kejauhan, hal ini diketahui oleh seorang pria yang bernama Mu Rongfu. Ia pun nampak senang dengan dikeluarkannya Xiaofeng dari Kaipang. Berikutnya, Mu Rongfu pun memerintahkan salah satu ajudannya yang bernama Acu untuk pergi ke sebuah kuil Shaolin dengan tujuan mencuri sebuah kitab rahasia. Kembali ke Xiaofeng, setelah keluar dari Kaipang, ia pun memutuskan untuk kembali mengunjungi rumah masa kecilnya. Dan ternyata, ayah serta ibu yang telah membesarkan Xiaofeng telah dibunuh secara mengenaskan di rumahnya sendiri. Saat Xiaofeng menangisi kematian orang tuanya, tiba-tiba datang dua orang pria, yaitu tetangga dari ayah Xiaofeng. Terkejut dengan kedua orang tua Xiaofeng yang telah tewas dan bersimbah darah, kedua pria tersebut pun langsung mengira bahwa Xiaofeng lah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya sendiri. Lagi-lagi, Xiaofeng yang tidak bersalah pun harus difitnah dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ia lakukan. Akhirnya, Xiaofeng pun menguburkan kedua orang tuanya di tempat yang berada tak jauh dari sana. Lalu cerita berpindah ke sebuah kuil Shaolin. Biksu tua ini bernama Xuanku. Ia merupakan biksu tertua di kuil ini. Dan saat ini ketiga juniornya yang sesama biksu pun menanyainya, siapakah orang yang telah melukaimu hingga seperti ini? Di tengah kesekaratannya, Xuanku pun berkata, guruku mengajariku untuk tidak membalas perbuatan jahat milik orang lain. Jadi untuk masalah ini, biarlah aku sendiri yang tahu. Xuanku pun kemudian meminta ketiga juniornya untuk meninggalkannya sendirian. Lalu, Xiaofeng pun datang untuk mengunjungi Xuanku. Perlu diketahui, di masa kecilnya dulu, Xiaofeng merupakan murid dari Xuanku. Di sini, Xiaofeng pun berkata ia ingin bertanya suatu hal, yaitu tentang jati dirinya. Apakah ia merupakan keturunan bangsa Song ataukah bangsa Hitan? Xuanku yang sedang bertapa pun hanya diam, dan setelah itu ketika Xiaofeng mendekati Xuanku, rupanya guru Xuanku telah tewas dalam posisi terduduk. Dan sialnya lagi, ketika Xiaofeng memapah gurunya, datang salah satu murid Shaolin yang melihat hal itu. Lagi-lagi, Xiaofeng dikira telah membunuh guru besar Xuanku. Saat Xiaofeng ingin pergi dari tempat itu, ia melihat murid Shaolin tadi berlari dan bersembunyi di sebuah ruangan kuil. Akhirnya ia pun menangkapnya dan memergokinya mencuri sebuah kitab tenaga dalam. Tak lama kemudian para biksu dan murid-murid Shaolin pun berdatangan dengan senjata di tangan mereka. Dan dapat ditebak, kali ini Xiaofeng dikira telah mencuri kitab tenaga dalam itu. Karena kemarahannya, guru terbesar kedua di tempat itu yang bernama Xuanan pun akhirnya menyerang Xiaofeng dengan tenaga dalamnya. Akibatnya, pencuri yang telah menyusup ke dalam kuil itu pun terhempas jauh karena tidak dapat menahan serangan dari guru Xuanan. Ternyata pencuri kitab tersebut menggunakan topeng dan rupanya ia adalah Acu, perempuan yang diutus masuk ke kuil oleh Mu Rongfu. Selanjutnya Xiaofeng pun membawa pergi Acu yang telah terluka sangat parah. Setibanya di sebuah tempat persinggahan, Xiaofeng dengan tenaga dalamnya berusaha untuk mengobati Acu yang hampir tewas. Setelah selesai mengobatinya, Xiaofeng pun menjelaskan pada Acu bahwa ia terluka terkena jurus tapak besi guru Xuanan. Dan Xiaofeng telah menyalurkan energinya ke dalam tubuh Acu untuk meringankan lukanya. Jika tidak begitu, maka Acu sudah pasti mati. Acu pun mengucapkan terima kasih karena Xiaofeng telah menolongnya. Xiaofeng lalu berkata, lukamu itu terjadi akibat salahku, jadi aku akan mencarikan obatnya. Keesokan harinya, Xiaofeng pun akhirnya membawa Acu untuk pergi ke sebuah tempat, di mana Xiaofeng yakin Acu akan sembuh sepenuhnya bila diobati oleh seorang pria yang bernama Dewa Tabib Sue. Di tengah perjalanan mereka, Xiaofeng pun kembali bertanya kepada Acu kenapa ia menyelinap ke kuil dan mencuri kitab di sana. Acu pun menceritakan bahwa ia sebenarnya merupakan pembantu dari keluarga Murong. Dan Mu Rongfu berkata kepada Acu, jika ia berhasil membawakannya kitab Yo Jinqing, maka Mu Rongfu akan memberitahu jati diri Acu yang sebenarnya. Dan dengan begitu, Acu dapat bertemu dengan kedua orang tuanya. Jadi intinya nasib mereka berdua ini sama. Sama-sama tidak tahu jati diri mereka yang sesungguhnya. Miris sih. Adegan berpindah ke sebuah tempat di desa Jushen.
Di sini, para pimpinan dari kelompok pendekar pun mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai masalah Xiaofeng yang telah meresahkan. Dan menurut mereka, Xiaofeng harus segera dibunuh. Tak lama kemudian, Xiaofeng dan Acu pun tiba di sana. Dengan membawa Acu, Xiaofeng pun berkata ia ke sini ingin menemui Dewa Tabib Sui. Tak lama kemudian, akhirnya Dewa Tabib Sui pun muncul. Di sini Xiaofeng meminta tolong pada Tabib Sui untuk menyelamatkan Acu. Dan jika Tabib Sui bersedia, Xiaofeng kelak pasti akan membalas budinya. Setelah sekilas memeriksa denyut dari tangan Acu, Tabib Sui pun langsung mengetahui bahwa Acu terluka karena jurus tapak besi. Jika tidak menggunakan tenaga dalam untuk mempertahankan nyawanya, pasti Acu tak bisa bertahan hidup sampai sekarang. Berikutnya, Tabib Sui pun berkata bahwa ia tak pernah menolak untuk menyembuhkan siapapun. Tapi hari ini, karena Xiaofeng yang membawanya, maka Tabib Sui tak mau menolong Acu. Berikutnya Jasmine pun berkata, jika Xiaofeng benar-benar ingin menyelamatkan Acu, maka Xiaofeng harus bersedia mengorbankan dirinya. Xiaofeng pun menjawab, jika memang harus nyawa ditukar nyawa, aku tak keberatan. Tapi itu semua tergantung apakah kalian mampu merenggut nyawaku. Tabib Sui pun selanjutnya berkata, jika kau mau menyerahkan nyawamu dengan melawan seluruh pendekar di sini, aku akan menyelamatkan Acu. Pertarungan pun dimulai dan satu persatu dari pendekar di sana dapat dengan mudah dijatuhkan oleh Xiaofeng. Xiaofeng yang berkata tidak akan menahan diri pun membuktikan perkataannya di sini. Selagi Xiaofeng sedang menghadapi para pendekar, ternyata Acu telah ditangkap oleh Jasmine, yaitu istri dari wakil ketua Ma. Dapat ditebak, Jasmine kemudian menggunakan Acu untuk menghentikan perlawanan dari Xiaofeng. Dengan ilmu bela dirinya yang sangat tinggi, akhirnya Xiaofeng berhasil menghentikan Jasmine dan menyelamatkan Acu. Namun tiba-tiba, Tabib Sui yang datang dari belakang langsung menusuk Xiaofeng tepat di titik chi milik Xiaofeng, sehingga kini Xiaofeng tidak dapat lagi menggunakan tenaga dalamnya. Mengetahui hal ini, semua pendekar pun langsung menyerang Xiaofeng tanpa ampun. Xiaofeng tanpa tenaga dalamnya nampak sangat kesulitan dalam menghadapi mereka semua. Namun tiba-tiba, sebuah kayu yang besar pun terjatuh dan menimpa seluruh pendekar yang sedang menghakimi Xiaofeng. Ternyata, ada seseorang yang sengaja melakukan itu untuk menyelamatkan Xiaofeng. Akhirnya Xiaofeng pun ditarik keluar dari tempat itu. Sedangkan Acu sendiri, ia langsung dibawa untuk diobati oleh Dewa Tabib Sui. Skin berpindah ke sebuah altar, di mana altar ini bertempat di sebuah rumah milik keluarga Murong. Di sini Murongfu berkata bahwa selama ini ia telah berpura-pura untuk menyembunyikan kemampuannya, dan sekarang kerajaan Song hampir musnah. Inilah saat baginya untuk membalaskan dendam ayahnya. Jadi intinya, kerajaan Song ialah sebuah kerajaan milik kelompok Kaipang. Sedangkan Murongfu, ia memiliki kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Yan. Wajar aja ketika Murongfu melihat Xiaofeng keluar dari Kaipang. Ya, kayaknya senang gitulah. Kembali ke Xiaofeng. Rupanya, Xiaofeng telah diselamatkan oleh seorang senior yang belum diketahui siapa orang ini. Dari percakapan mereka berdua, diketahui bahwa ayah kandung Xiaofeng bernama Xiao Yuanshan. Ketika Xiaofeng bertanya kau siapa sebenarnya, pria ini pun langsung pergi dari tempat itu. Adegan berpindah ke Acu. Acu ternyata telah sembuh setelah diobati oleh Tabib Sui. Selanjutnya ketika Tabib Sui tidak berada di tempatnya, Acu dengan kemampuannya meracik obat menjadi sebuah topeng, berhasil merubah dirinya menjadi Tabib Sui. Acu pun akhirnya berhasil mengelabui para penjaga di sana. Lalu ketika Tabib Sui yang asli muncul, ya, Acu pun dengan ilmu bela dirinya yang sedikit lebih baik dari Tabib Sui, berhasil melukai Tabib Sui. Berikutnya Acu pun tak lupa untuk membakar seluruh obat-obat milik Tabib Sui, yang tentunya semua obat-obatan itu merupakan hal yang sangat penting bagi dunia pertabiban. Kembali ke Xiaofeng. Ketika ia sedang berada di sebuah bukit, Xiaofeng didatangi oleh Acu yang telah mencarinya selama berhari-hari. Di sini Acu pun mengatakan bahwa ia mengira ia tidak akan bertemu lagi dengan Xiaofeng. Dan sekarang Acu ingin selalu mengikuti Xiaofeng kemanapun Xiaofeng pergi.
Kayaknya film ini selain bergenre action juga ada dramanya ya. 我早就下定決心，呢一世我都會跟住你。 Adegan berpindah ke senior Bai yang sedang menemui Jasmine di dalam sebuah kereta kuda. Dari percakapan mereka berdua diketahui bahwa ternyata wakil ketua Ma yang sebelumnya dikatakan telah dibunuh oleh Xiao Feng, rupanya Jasmine dan senior Bai lah orang yang telah membunuhnya. Dan ternyata Jasmine bukanlah Jasmine yang sebenarnya, melainkan ia adalah Acu yang menggunakan topeng. Jadi intinya, Acu menyamar jadi Jasmine dan mengajak bertemu senior Bai di kereta kudanya. Lalu Acu memancing senior Bai untuk bercerita mengenai kematian wakil ketua Ma. Dari situlah akhirnya diketahui kenyataan yang sebenarnya. Agak rumit memang, tapi jika kalian berusaha, pasti kalian bisa memahaminya. Berikutnya adegan kembali ke Xiao Feng. Xiao Feng bersama dengan Acu melanjutkan perjalanannya dengan sebuah perahu. Di tengah perjalanannya mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Duan Chengchun, yang tak lain merupakan orang yang telah membunuh orang tua kandung dari Xiao Feng. Selain itu, Duan Chengchun juga merupakan ayah dari pemuda yang di awal film dikurung di dalam sebuah gerobak oleh para biksu. Selanjutnya, Duan Chengchun pun mengajak Xiao Feng dan Acu untuk mengunjungi rumahnya. Di sini diketahui bahwa Duan Chengchun ternyata memiliki seorang putri bernama Aci. Berikutnya istri Duan Chengchun berkata, sebenarnya Aci memiliki kakak perempuan. Namun waktu itu karena Duan Chengchun selalu pergi bermain wanita, akhirnya istrinya pun kesal dan memberikan putri pertama mereka ke orang lain. Ternyata diam-diam Acu mendengar percakapan ini, sehingga ketika Duan Chengchun memergokinya, Acu pun beralasan ingin memberikan kalung yang dijatuhkannya. Sampai sini, sepertinya Acu telah mengetahui bahwa kedua orang di depannya saat ini merupakan orang tua kandungnya yang selama ini ia cari. Malam harinya, saat sedang bersantai bersama Xiao Feng, Acu terus dihantui oleh hati yang gelisah. Di satu sisi, Xiao Feng, orang yang sangat dikagumi dan dicintainya, ingin membalaskan dendamnya kepada Duan Chengchun. Di sisi lain, Duan Chengchun merupakan ayah kandung dari Acu. Namun di sini, Xiao Feng masih belum mengetahui bahwa Duan Chengchun merupakan ayah kandung dari Acu. Selanjutnya, Xiao Feng pun mendatangi Duan Yu, yaitu putra dari Duan Chengchun yang dulu ia selamatkan. Xiao Feng pun berkata kedatangannya ke sini ialah untuk membunuh ayahnya yang dulu telah membunuh kedua orang tua kandung dari Xiao Feng. Xiao Feng pun selanjutnya berkata kepada Duan Yu, setelah malam ini kau balaskan dendam ayahmu, aku tak akan melarikan diri. Setelah itu, ketika Xiao Feng kembali ke perahunya, ternyata di sana telah ada Chengchun yang sedang menunggunya. Di sini, Chengchun pun berkata bahwa ia mengetahui tujuan kedatangan Xiao Feng ke sini. Lalu Xiao Feng pun berkata, hutang darah di Yanmen Guan 30 tahun lalu, apa kau ingat? Kaulah pemimpin penyerangan itu. Chengchun pun memohon kepada Xiao Feng untuk melupakan permusuhan ini. Xiao Feng pun menolak dengan sangat marah dan langsung menyerang Chengchun menggunakan seluruh tenaga dalamnya, sehingga Chengchun pun terjatuh ke dalam sungai di sana. Dan ternyata, ya, orang itu merupakan Acu yang memakai topeng menjadi ayahnya. Melihat hal itu, Xiao Feng pun langsung menolong Acu dan bingung kenapa Acu berpura-pura menjadi Chengchun. Di ambang kematiannya, Acu pun berkata kepada Xiao Feng, maafkan aku tak bisa membiarkan kau membunuh Duan Chengchun karena ia adalah ayahku. Miris sih, hampir nangis saya dibuat film ini. Akhirnya, Acu pun harus tewas dipelukan seorang Xiao Feng. Setelah itu, Xiao Feng pun membawa jasad Acu menemui kedua orang tua Acu. Di sini, Duan Chengchun pun berkata bahwa ia tidak pernah pergi ke Yanmen Guan 30 tahun yang lalu. Menurut Chengchun, pasti ada seseorang yang sengaja ingin memanfaatkan Xiao Feng untuk membunuhnya. Xiao Feng pun pergi meninggalkan tempat itu.
Lalu, Xiao Feng langsung mendatangi senior Bai, yaitu senior di perkumpulan Kaipang yang di awal film telah memfitnah dirinya. Akhirnya, Xiao Feng telah mengetahui bahwa senior Bai selama ini bekerja sama dengan Jasmine karena telah dihasut oleh Mu Rongfu, dan mereka bersekongkol untuk menjatuhkan kerajaan Song. Lalu datanglah Jasmine dengan posisi terbang karena ditendang oleh Aci, yaitu adik dari Acu. Di sini Jasmine pun mengakui jika dulu dirinya diculik oleh wakil ketua Ma saat usia Jasmine masih 14 tahun dan hidupnya hancur di tangan orang-orang Kaipang, sehingga Jasmine ingin Kaipang juga hancur seperti dirinya. Karena kesal terhadap perkataan Jasmine, Aci pun menaburkan bubuk beracun ke wajah Jasmine, sehingga kini wajah Jasmine menjadi sangat buruk rupa. Selanjutnya, Mu Rongfu pun tiba dengan para pasukannya. Senior Bai yang melihat hal itu pun sangat senang dan berkata ia akan berbagi dunia dengannya. Namun ternyata Senior Bai harus tewas oleh anak panah dari pasukan Mu Rongfu. Jasmine pun tak luput dari serangan tersebut. Berbeda dengan Xiao Feng, dengan keahlian yang dimilikinya, ia dapat menahan seluruh anak panah tersebut. Dan selanjutnya, kita dapat melihat duel dari Xiao Feng versus Mu Rongfu. Di tengah perkelahiannya, Xiao Feng pun melihat bahwa para anggota Kaipang ternyata telah mati dalam posisi tergantung. Dan ini semua dilakukan oleh Mu Rongfu. Xiao Feng pun murka dan langsung menyerang Mu Rongfu. Di akhir film, Xiao Feng pun berkelana bersama Aci, yaitu adik dari Acu. Nggak ada rotan akar pun jadi. Film pun tamat. Ending dari film ini menurut saya agak membingungkan. Apakah Xiao Feng harus sedih karena kehilangan Acu, ataukah Xiao Feng harus senang karena mendapatkan Aci? Tapi saya pribadi sih lebih senang